Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji furudul wudu'i utawi pira-pira fardhune wudu. Utawi pira-pira fardhune wudu sitatun iku ana 6. Al awalu ta'i sing pertama an-niyatu iku niat. Atani utawi sing nomor pindho ghuslul wajhi iku basuh wajah. At-tsalitsu ta'i sing nomor 3 ghuslul yadaini iku basuh tangan loro ma'al mirfaqaini dalem semertane sikut loro. Arabi utawi sing nomor 4 mashu syai'in ngusap suci minaroksi saking sirah. Al-khamisu utawi sing nomor 5 ghuslur rijlaini iku basuh sikil loro ma'al ka'baini dalem semertane kemiren loro utawa polok loro. Sadisu utawi sing nomor 6 at-tartib iku tertib. Fasal menerangkan tentang fardhune wudu, furudul wudu. Fardhune wudu. Hasil ketika dikatakan furudul wudu berarti mau enggak mau harus dilakukan. Ketika salah satu enggak dilakukan ya berarti wudunya enggak sah. Itu furudul wudu. Furudul wudu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu bisa niat saya menghilangkan hadas kecil, bisa boleh niatnya kayak gitu. Atau niat saya melakukan fardunya wudu juga boleh, bebas. Nah, bisa nanti akan dibahas di kitab-kitab yang lebih besar, lebih banyak lah. Kalau yang umum itu biasanya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang lebih lengkap itu malah sempurna kalau niatnya kok seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi niat ini harus dikerentek bahasa Indonesianya kerentek itu diucapkan di dalam hati saat air wudu yang pertama kali menyentuh wajah. Jadi ketika kamu ambil air wudu, terus mau membasuh wajah, ketika airnya menyentuh wajah, nah disitulah hatimu berperan, yaitu mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu niat wudu bukan yang ketika sebelum wudu terus mengucapkan nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu namanya talafut, mengucapkan niat ketika diucapkan di lisan. Tapi ya sebenarnya niat itu adalah ikut di dalam hati bebarengan mengucapkan niat di dalam hati bebarengan dengan kawitan atau pertama membasuh, seperti itu. Yang kedua athani ghuslul wajhi. Jadi yang kedua membasuh wajah, seluruh wajah. Nah, wajah itu batasnya mana sih kalau wajah yang harus dibasuh? Yang harus dibasuh batasnya wajah itu yang kalau di atas, mulai tumbuhnya rambut di kepala yang atas hingga akhir dagu itu berarti hampir leher itu. Terus kalau lebarnya itu dari pentilnya telinga. Tuhan, kalau di telinga kan ada pentil kecil tuh. Kok pentil ada menonjol kecil di sebelahnya lubang. Nah, itu dari situ. Itu harus kena. Itu lebarnya. Alhasil wajah di sini ini harus kena air mulai dari ujung rambut atas sampai dagu. Jadi pembahasan wajah, lafadz wajah dalam bahasan wudu dan pembahasan sholat itu memang berbeda. Kalau masalah sholat, wajah itu yang harus ditutupi adalah
ya dagu itu, dagunya, bukan dagu yang belakang, nggak apa-apa, enggak. Kalau sholat harus ditutupi dagu yang pol belakang itu. Tapi kalau wudhu harus kena, harus apa, airnya harus sampai ke dagu bagian belakang. Alhasil semua bagian wajah yang ada di antara tumbuhnya rambut sampai belakangnya dagu, terus mulai dari bagian-bagian apapun yang ada di pentil, saya nyebutnya pentil pentil telinga sampai telinga satunya itu harus dibasuh, baik itu berupa kumis walaupun tebal, alis walaupun tebal, gudeg itu apa ya, rambut yang tumbuh di depannya itu tadi, itu harus dibasuh. Nah kalau jenggot itu tergantung. Kalau jenggotnya laki-laki ketika tebal berarti yang penting nggak harus sampai ke dalam, yang penting sudah basah di luarnya nggak apa-apa. Tapi kalau itu jenggotnya perempuan, entah itu jenggotnya tipis atau jenggotnya tebal, wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya. Nah, itu. Nah, yang perlu diwaspadai ketika wudhu adalah ketika bangun tidur, yang biasa belein, cara belein tuh ada air mata, ada tai mata di ujung-ujungnya, di ujung mata. Nah sebaiknya itu dihilangkan terlebih dahulu, jangan langsung wudhu. Kenapa? Karena tai mata tersebut yang sudah mengeras itu bisa menghalangi sampainya air ke bawahnya. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau wudhu, apalagi ketika bangun tidur, diperiksa dulu beleknya. Tuh. Terus yang ketiga, ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan hingga bersamaan dengan siku. Dalam wudhu yang dikehendaki tangan ya ini, tangan sampai siku. Berbeda dalam bab-bab yang lain, ketika bab torik atau bab had, itu batasannya yang dikatakan ketika dikatakan tangan, itu batasnya sampai pergelangan. Jadi kalau bahasan wudhu itu mulai ujung ke tangan sampai siku itu harus terkena semua. Terus yang perlu diperhatikan ketika membasuh tangan yaitu kukunya yang panjang itu diperiksa, di bawahnya itu ada kotoran apa enggak. Kalau kotorannya termasuk kategori kotoran yang bisa menghalangi masuknya air, ya berarti harus dihilangkan. Kalau enggak dihilangkan wudhunya bisa enggak sah. Atau mungkin kalau yang cewek-cewek itu pitek, cat kuku itu harus dihilangkan karena kuku termasuk kategori tangan. Nah adapun asar pitek yang membekas itu enggak jadi masalah. Kalau masih ada kayak menonjolnya itu, catnya masih, ya ketika dikerik bisa, ya harus dikerik, itu bisa menghalangi. Atau ya tadi masalah wajah, ada yang ketinggalan. Yang perlu berhati-hati adalah biasanya cewek itu make upan. Ketika make upnya tebal, itu harusnya dihilangkan dulu, utawa lipstiknya itu dihilangkan dulu kalau mau berwudu. Kenapa? Karena make up tersebut bisa merubah sifatnya air. Jadi salah satu syarat berwudu itu harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Jadi kalau nanti ada make upnya tercampur dengan air wudu yang kamu ambil, kamu cawuk, itu airnya berubah. Nah, itu bisa menyebabkan wudumu gak sah. Jadi salah satu persyaratannya wudunya sah itu adalah airnya suci, mensucikan. Kalau wudu pakai es teh gimana? Oh enggak. Walaupun es teh itu suci, tapi nggak bisa untuk digunakan untuk berwudu. Ya Allah, semoga dibagi rahmat pangeran penjual es teh yang lagi viral ya. Es teh
Yang selanjutnya yaitu yang fardunya wudhu yang nomor 4, mashu syai'in min ra'si, mengusap sebagian dari sirah. Jadi mengusap itu bisa kulit kepala, bisa rambut. Yang terpenting apa? Ada basah yang kamu tempelkan ke bagian dari kepala, entah itu rambut ataupun kulit kepala langsung. Jadi kalau masalah rambut kepala itu adalah yang perlu dia perhatikan adalah rambut tersebut yang kamu basuh, yang kamu usap, termasuk kategori rambut kepala apa enggak. Nah, dikatakan rambut kepala apa enggak gimana? Nah, rambut kepala itu ketika ditarik ke depan sampai hidung, ke samping sampai telinga, ditarik ke belakang sampai akhir tubuhnya rambut. Ketika lebih dari batasan tersebut, itu namanya bukan lagi rambut kepala. Contoh cewek-cewek itu yang rambutnya panjang, ketika ngusap wajah dia ngusap ujungnya rambut yang kalau ditarik itu sampai dada, atau ditarik ke samping sampai siku, ditarik ke belakang sampai pundak atau lebih, itu udunya nggak sah. Harusnya mengusap rambut yang rambut tersebut tumbuh di bagian kepala. Oke, selanjutnya nomor fardu 5, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kemiran, atau bahasa Indonesia apa ya? Mata kaki ini harus dibasuh. Nah, yang perlu diperhatikan lagi yaitu ya kuku sama seperti tangan. Jadi kuku kaki itu diperhatikan ada kotorannya apa enggak, dihilangkan dulu sebelum itu dicek. Terus yang lagi itu pecah-pecah apa yang pada tumit, biasanya orang desa itu biasanya kalau bekerja keras tumitnya itu terbelah-belah, itu menandakan orangnya sergap bertani atau sergap kerja keras itu. Nah, kalau wudhu itu harus diperhatikan betul, apakah itu ada kotoran apa enggak, terus nanti airnya itu sudah sampai masuk ke dalam apa enggak gitu. Terus lagi mungkin pekerja sawah itu kalau lumpur yang sudah kering itu ketika kamu basuh itu air nggak bisa sampai ke bawah bagian lumpur yang kering, belentong ada lumpurnya sudah mengering, yang sudah mengeras, itu nggak bisa masuk ke situ. Atau yang diperhatikan lagi itu ya bagi pekerja mungkin bengkel itu biasanya kan berhubungan sama oli atau kotoran yang terdapat pada motor tersebut. Itu kalau berwudu dihilangkan dulu, dibersihkan, dicek pada lem juga kan termasuk kategori sesuatu yang bisa menghalangi. Terus rukun fardu yang terakhir yaitu tertib itu urut. Jadi melakukan fardu yang tadi saya sebutkan urut, enggak beracak-acakan. Berarti pertama niat sambil membasuh wajah, kedua membasuh tangan, kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lalu bagaimana kalau telinga? Mengusap telinga apa hukumnya? Wajib, sunnah ya. Makanya tidak dibahas, tidak termasuk kategori furudul wudu. Jadi mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Nah, adapun ada sebagian orang itu saya pernah lihat mengusap leher. Pernah orang kalau baru wudu terus mengusap leher. Apa hukumnya mengusap leher? Khilaf ya. Ada ulama yang berpendapat kalau itu adalah sunnah, yang berpendapat kalau itu adalah bid'ah.
Alhasil furudul wudhu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian dari kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, keenam adalah tertib. Allah alam.